Batam TV, inspirasi Kepri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Ferdian Dika dapat hadir di layar kaca Anda pada sore hari ini dalam dialog khusus di Batam TV. Pemirsa Batam TV, saat ini di studio Batam TV telah hadir 3 narasumber kita yang akan berbincang-bincang dan berdiskusi bersama saya dalam program dialog khusus hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, di sini ada Kak Yosi Kristi selaku Public Relation Hotel Santika Batam. Selamat sore. Selamat sore Mas Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Yosi sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa, semangat banget nih mau ke Batam TV hari ini. Baik. Di sini juga ada Bang Supriyanto selaku HR Manager Hotel Santika Batam. Selamat sore Bang Supriyanto. Selamat sore. Baik, dan di sini juga ada Bang Syahrial selaku F&B Manager Hotel Santika Batam. Selamat sore Bang. Sore Bang Ferdi. Baik. Pemirsa Batam TV, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, pariwisata mengalami dampak yang sangat besar. Banyak destinasi wisata yang harus tutup sementara waktu dan pembatalan liburan masif dilaporkan. Membuat industri pariwisata Indonesia cukup terpuruk, namun seiring dengan perkembangan vaksin dan pemulihan ekonomi, Indonesia, terutama Kota Batam, mulai membuka kembali destinasi wisata dan mempromosikan pariwisata kembali. Walaupun masih ada beberapa hambatan dan ketidakpastian, pariwisata mulai bangkit kembali dan berharap dapat pulih sepenuhnya dalam waktu dekat ini. Staycation, long stay, dan pemilihan akomodasi merupakan pilihan dan juga faktor yang penting dalam perencanaan perjalanan wisata sebagai bentuk ikut andil dalam tourism recovery. Dalam 1 jam ke depan, saya Ferdian Dika akan berbincang-bincang dengan narasumber dalam dialog khusus sore hari ini dengan tema Hotel Santika Batam, Indonesian Home di tengah global tourism recovery. Pemirsa Batam TV, sedikit informasi untuk menyimak dialog khusus kali ini hingga akhir agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan giveaway yang diadakan oleh Santika Batam. Untuk mengawali dialog kita pada sore hari ini, Bang Supri, Kak Yosi, dan Bang Ariel, sebagai hotel yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Kota Batam sendiri, karena lokasi hotel yang cukup strategis di pusat Kota Batam. Betul. Dan juga akses kemana-mana cukup mudah dari Hotel Santika, bisa diceritakan lebih detail terkait profil Hotel Santika Batam dengan tagline Hospitality from the Heart ini, Mbak Yosi. Terima kasih Mas Ferdi. Sebelumnya kita terharu loh dibilang populer ya. Ya, sebenarnya sebelum kita memperkenalkan Hotel Santika Batam, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu dengan brand Santika Indonesia Hotel and Resort ya. Kalau di Batam sendiri mungkin Hotel Santika itu adalah pendatang baru gitu ya. Belum ada setahun nih umurnya Mas Ferdi, tapi untuk di Indonesia sendiri, brand Santika itu ada dari tahun 1981. Jadi tahun ini tuh kita akan merayakan ulang tahun yang ke-42 tahun. Jadi untuk pelaku pariwisata atau mungkin orang yang sudah biasa traveling keliling Indonesia, brand Santika itu bukan nggak asing lagi gitu, udah akrab lah di telinga masyarakat seperti itu. Nah, Hotel Santika Batam sendiri itu adalah unit ke-110 dari properti Santika Indonesia Hotels and Resort gitu. Yang terakhir itu kita kemarin di tahun 2002 itu hotel terakhir yang di launching. Nah, tahun ini dalam waktu dekat itu ada 5 hotel lagi yang akan di launching di Indonesia seperti itu. Jadi itu sedikit perkenalan tentang brand Santika Indonesia Hotels and Resort. Sementara Hotel Santika Batam kita dibuka itu sebenarnya mulai beroperasi itu bulan Agustus 2022. Tapi secara resmi diresmikan oleh Wali Kota Batam kemarin itu 20 Oktober 2022. Jadi belum ada setahun ya Mas Ferdi ya. Kalau anak-anak mungkin bilangnya masih lucu-lucunya gitu ya. Jadi kalau dari segi lokasinya saya bisa bilang saya setuju dengan Mas Ferdi, kita lokasinya sangat strategis. Kita berada di Ring 1 pusat pemerintahan Kota Batam, di mana juga dikelilingi sama fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung seperti terminal feri, ada pusat perbelanjaan juga, rumah sakit juga nggak jauh, terus juga pusat religi segala macam itu juga mudah dijangkau seperti itu. Itu sih. Baik, Kak perkenalan Yosi. singkatnya. Berikut perkenalan ataupun profil singkat yang sudah disampaikan oleh Kak Yosi terkait Hotel Santika Batam. Betul. Jadi pemirsa Batam TV di rumah pun sudah akrab nih dan mulai kenal lebih dekat dengan Hotel Santika Batam.
kita beralih mungkin ke tagline hospitality from the heart ini. Oh ya, hospitality from the heart ya. Iya. Ini Hospitality. tentunya akan memberikan kesan yang sangat baik bagi para tamu, Kak Yosi. Hospitality tool seperti apa yang tamu bisa nikmati untuk momen yang berkesan di Hotel Santika ini? Oke, sebenarnya tagline hospitality from the heart itu berangkat dari brand identitinya Santika sendiri. Dimana kita mengusung brand identity itu Indonesian Home. Indonesian Home itu apa sih sebenarnya? Jadi Indonesian Home ini lekat sekali dengan tradisinya Indonesia. Jadi pemirsa Batam TV kemanapun traveling dan menginap di Hotel Santika itu pasti bisa merasakan sentuhan Indonesia di setiap unit hotelnya kita seperti itu. Tapi di setiap unit hotel di beda-beda kota itu pasti ada sentuhan yang khas yang mewakili daerah itu seperti itu. Jadi mulai dari makanannya, mulai dari pelayanannya, terus juga dari segi pelayanannya, seragam bahkan sampai sedetail seragam stafnya kita itu juga mewakili daerah tertentu seperti itu. Baik, itu diangkat dari tagline hospitality from the heart ini ya. Iya. Dari pandangan Bang Supri sendiri deh terkait tagline hospitality from the heart ini seperti apa, Bang? Baik, terima kasih Bang ya untuk pertanyaannya. Kalau dari segi kita, tentunya kita itu kan harus menciptakan nilai lebih ya bagi stakeholder dalam mewujudkan sentuhan Indonesia, memberikan pelayanan profesional yang ramah sesuai dengan citra Santika. Jadi kita tadi bahasan stakeholder ya Pak ya. Stakeholder itu berarti kita kan ke tamu nih. Jadi dari tamu itu datang sampai tamu itu pulang, tentu kita sudah mempersiapkan SOP atau prosedur yang Indonesia banget. Jadi dalam Indonesia Home itu ada 5 aspek yang harus kita terapkan dalam operasional. Contoh yang pertama itu adalah Indonesia Hospitality. Jadi orang sudah tahu dengan Indonesia ya. Kalau orang datang ke Indonesia itu tentu orang sudah tahu tentang bagaimana aspek perilaku dari orang Indonesia itu sendiri. Dari sopan santunnya, tingkah lakunya, attitude-nya. Dan kita juga ada khusus kalau seandainya ada tamu yang bertanya nih, cara kita menunjukkan arah itu bagaimana, itu sudah ada disusun dalam SOP-nya itu sendiri. Terus juga ada yang namanya family value. Ini adalah bagaimana ketika tamu itu datang, mereka merasa ada kekeluargaan di sana. Lalu di situ juga ada lokal tradisional ya. Tadi yang sudah disinggung sama Kak Yosi. Jadi itu makanan-makanan khas lokal itu sendiri kita sudah kembangkan. Jadi apa sih yang menjadi ciri khas suatu tempat itu? Nah, kita akan keluarkan menu itu. Jadi ketika orang datang ke Batam, baik dari tamu domestik atau mancanegara, itu mereka akan merasakan, oh ternyata ini loh khasnya dari Santika Batam. Sama seperti juga untuk penampilan, kalau seandainya nanti abang ke resto, itu akan lihat bagaimana penampilan dari tim FB service kita. Jadi ada ciri khas yang namanya batik gonggong ya. Nah itu kita sudah terapkan di sini. Jadi teman-teman kalau seandainya datang ke Santika sudah paham ternyata seperti itu gitu. Sakingnya kita meningkatkan rasa lokal tradition tadi. Lalu juga ada yang namanya itu natural touch ya, sentuhan yang alami. Terus bagaimana dari karyawan kepada tamu, nah itu juga sudah diatur dalam prosedurnya juga. Lalu terakhir freshness ya, tentang penerapan di baik itu di area, di room, dan kepada tamu. Jadi di dalam, kalau kita datang ke resto itu mungkin kalau dilihat kita nggak ada yang namanya itu bunganya murni asli. Jadi nggak ada bunga yang Plastik ya. yang klasik ya, seperti itu. official. Seperti itu sih kurang lebih. Semuanya harus fresh flower. Baik. Karena mau menerapkan nilai Santika tadi. Baik, ini cukup menarik dan juga secara tidak langsung menjadi ciri khas sendiri dari Iya, Hotel Santika. Baik, pasca COVID-19 ini, Kak Yosi, Bang Ariel dan Bang Supri, seperti yang kita ketahui bersama, tentu semua sektor bergerak nih dengan banyak hal baru. Betul. Mungkin mulai dari rebranding brand atau memperbaiki fasilitas properti dan segala macamnya, identity, dan masih banyak hal lagi yang mungkin kita sama-sama ketahui ada nafas baru setelah pasca COVID-19 ini.
Mungkin bisa dijelaskan Mbak Yosi, maksud dari Hotel Santika dengan brand identity Indonesian Home ini? Ya, seperti yang kita tahu ya Mas Ferdi, Batam itu sebelum pandemi itu kota dengan turis mancanegara terbanyak nomor 2 ya setelah Bali. Nah kita sih dari berita-berita yang kita baca, dari statementnya Bapak Kadispar, ini sudah mulai normal kembali nih. Yang wisatawan yang masuk ke Batam itu sudah bisa dibilang mencapai angka normal kembali gitu. Nah di Batam kan banyak hotel, jadi kita bersaing itu tidak hanya dari segi fasilitas, dari segi produk, dari segi makanannya, tapi juga harus ada dong diferensiasi, di mana Hotel Santika memberikan itu. Ya salah satunya adalah dengan konsep Indonesian Home itu. Jadi kita punya sesuatu yang ditawarkan lebih ke tamu-tamu yang menginap di Hotel Santika seperti itu. Nah, contohnya apa? Kita attention to detail ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Supri. Kita ada yang namanya salam Panjalu. Salam Panjalu itu adalah salam resmi dari Hotel Santika ya. Jadi di seluruh unitnya Hotel Santika di seluruh Indonesia itu pasti menerapkan hal yang sama. Mungkin bisa dicontohin ya Pak Supri ya, gimana salam Panjalu kita? Jadi tangan itu merapat ke dada. Betul, merapat ke dada. Merapat ke dada, lalu harus tapak semuanya. Betul. Jadi ketika berjumpa dengan tamu, kita harus agak sedikit menunduk Iya. dan tetap harus jaga eye contact. Seperti itu. Ya. Oke. Boleh disebutkan lagi nama salamnya tadi apa? Salam Panjalu. Panjalu. Salam Panjalu. Ya, jadi ketika klien, customer ataupun tamu Santika, ketika mereka melihat ada salam Panjalu, yang mereka ingat itu adalah Hotel Santika. Iya. Jadi itu dari mulai masuk aja itu sudah memberikan efek yang berbeda. Pasti kan mood tamu juga beda dong kalau disapa dengan seperti itu. Itu sudah kami terapkan bahkan sampai ke security. Jadi security-nya hotel itu tidak boleh security yang galak, serem gitu, nggak boleh ya. Jadi harus security yang ramah tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai pengamanan. Itu dari masuk hotel. Dari segi makanan juga makanan enak itu memang relatif ya. Tapi yang salah satu yang kita tonjolkan di Santika itu adalah cita rasa Indonesia yang bisa dibilang kental gitu. Jadi memang bisa dibilang korporatnya kita cukup ketat ya Pak Supri ya, untuk mencari chef-chef yang andal memang di masakannya, supaya ya ciri khas makanan Indonesia yang kental itu tidak lepas dari Santika, seperti itu. Baik, berarti secara tidak langsung ketika ada tamu atau pengunjung dari luar negeri, mereka dapat mencicipi banyak menu atau beragam menu Indonesia langsung di Hotel Santika. Ya. Baik, setelah dijelaskan oleh Kak Yosi ini terkait apa itu identity Indonesian Home ini, saya mungkin beralih ke Bang Ariel dulu nih. Baik. Mungkin dari perspektif Bang Ariel pribadi, semangat apa sih yang dibawa dalam brand identity ini di sektor pariwisata pasca COVID-19 ini? Baik, kalau bicara semangat Bang Ferdi, saya pribadi sebagai karyawan dulu kita Hotel Santika itu semangatnya luar biasa after pandemi. Karena kita sudah istilahnya 2 tahun ya berjibaku dengan pandemi, jadi kita sektor pariwisata terpuruknya dengan sangat dalam sekali. Kita tamu loyal kita, customer kita semuanya hilang dalam artian mereka harus menjaga diri ya, proteksi dari pandemi yang berlangsung selama 2 tahun. Jadi kalau kita sebagai karyawan, terutama di Hotel Santika, kita semangatnya untuk menggencarkan lagi nih. Kita loh tetap survive gitu 2 tahun di pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita mau menyebarkan semangat itu kepada tamu-tamu kita yang loyal, kemudian kepada tamu-tamu baru kita. Apalagi kita di Batam kan baru 6 bulan, kita buka dari bulan Agustus 2022 ya. Kemudian kita sampai di 2023 ini udah mulai kembali normal. Jadi semangat apa yang mau kita capai, tentu saja kita mau memperkenalkan nih gimana sih Indonesian Home atau dari brand identity kita ini di Kota Batam khususnya ya. Selagi juga kita berpacu dan berpegang kepada stakeholder kita ya, Dinas Pariwisata dengan programnya Visit Batam Indonesia. Nah, kita mengacu dari situ, terus terang aja kita Hotel Santika sebagai lokal hotel atau nasional hotel dengan tagline yang kita usung
dengan brand identity Indonesian Home. Jadi kita pengen tamu-tamu kita yang ada di Batam atau pemirsa Batam TV yang ada di Batam juga merasakan nih gimana Indonesian Home yang sesungguhnya dari Hotel Santika. Jadi Indonesian Home juga bukan cuma nanti akan dirasakan di Batam nih Mas. Kita ada 40 kota berdiri Hotel Santika dan brand-brand di under Santika Hotel dan Resort yang lainnya di kota-kota yang lain. Jadi kita pengen teman-teman yang ada di Batam atau pemirsa Batam TV yang ada di Batam juga ketika berkunjung ke luar kota itu merasakan hal yang sama ketika mereka berkunjung di Hotel Santika Batam. Itu sih kalau semangat yang kita usung dalam mengembangkan brand identity kita kepada tamu-tamu kita yang ada di kota Batam ini. Itu sih Mas. Baik, semakin menarik obrolan kita pemirsa Batam TV, namun Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik. Bagian ini masih ada yang salah. Revisi kerjaan berkali-kali bikin depresi. Mending cuti daripada sensi. Cari hotel di My Santika. Mau liburan atau bisnis, di grup Hotel Santika aja. Udah pasti terbaik. Harga pasti hemat. Check-in pasti cepat. Dapatkan juga berbagai keuntungan lebih dengan otomatis menjadi member My Value yang pasti bikin kamu makin happy karena pasti dapat poin. Nikmati segala kenyamanan dengan My Santika. Mana ada booking hotel semudah ini? Cuma My Santika. Liburan tenang udah pasti. Santika, your Indonesian home.
Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus pada hari ini dengan tema Hotel Santika Batam, Indonesian Home di tengah Global Tourism Recovery. Pemirsa Batam TV, untuk mengikuti giveaway yang diadakan oleh Santika, pemirsa Batam TV dapat mengikuti akun Instagram official Hotel Santika Batam dan juga Batam Televisi, kemudian menyukai serta mengomentari postingan terkait talk show pada sore hari ini, dan menandai atau mention 3 teman di kolom komentar untuk mengikuti kegiatan giveaway dari Hotel Santika Batam. Baik, pemirsa Batam TV, melanjuti dialog kita yang cukup menarik tadi, Bang Supri, setelah COVID-19 ini, pasca COVID-19 ini, serta denyut pariwisata dan ekonomi di Kota Batam mulai terasa detaknya. Bagaimana bentuk ikut andil Hotel Santika sebagai hospitality industry dalam masa tourism recovery ini? Baik, terima kasih ya Bang ya. Kalau kita berbicara turut andil, tentunya kita sudah lama ya merindukan bagaimana dunia pendidikan kita bisa bekerja sama lagi, yang mana kalau dahulu itu ya kita 2 tahun tidak menerima nih teman-teman dari atau adik-adik yang ingin magang dengan kita, yang dulunya kita sudah terbiasa mengedukasi mereka, mendidik mereka sampai kurang lebih 3-6 bulan. Tentunya itu menjadi benefit point buat mereka ketika mereka melakukan praktek industri ke hotel kita. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai nih Bang ya, sudah mulai menjajaki lagi kerjasama dengan beberapa sekolah, kampus, ataupun lembaga, sehingga kita masih bisa nih memberi kontribusi kepada adik-adik kita, yang mana mereka akan menjadi regenerasi kita ke depannya, yang akan menggantikan posisi kita nanti tentunya ya. Tentu di situ kita turut andil dan turut support untuk kegiatan seperti itu. Sama juga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja tentunya kita sudah mengurangi nih teman-teman yang sempat sebelumnya itu menganggur, terus sempat dirumahkan dan tidak dapat penghasilan, dan dengan adanya Hotel Santika Batam mereka mendapatkan pekerjaan baru lagi di kitanya. Nah, di situ kita juga turut andil untuk itu. Sama kalau dalam berhubungan dengan pariwisata dan lain-lain, nanti mungkin bisa dibantu dengan Mbak Yosi yang lebih memang jurunya ke situ tuh. Nah, silakan Mbak Yosi boleh dibantu. Tadi dari Pak Supri kan sudah dijelaskan ya gimana Santika itu membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan juga memberikan fasilitas untuk anak-anak magang seperti itu. Kalau dari segi event sendiri, Hotel Santika sudah dalam 5 bulan ini, 5 bulan kami berdiri ini sudah beberapa kali mengadakan event yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan juga Batam Tourism Promotion Board ya. Yang pertama kemarin di bulan Desember Desember itu kita mengadakan event live painting. Jadi kita menggandeng 10 pelukis lokal Batam untuk melakukan live painting di Hotel Santika Batam seperti itu. Nah, ini juga programnya masih berlanjut, di mana lukisan-lukisan itu kami pajang. Jadi hasil-hasil karya pelukis lokal ini kami angkat, kita pajang di lobi. Beberapa itu sudah ada juga yang ditawar oleh tamu seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada tamu yang mau dilukis live di lobi, itu juga bisa menghubungi pelukisnya langsung seperti itu. Itu salah satu. Yang kedua yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat itu ada lomba dan workshop bekerja sama dengan Parwara dan Disbudpar. Itu ada lomba MC dan juga lomba penyiar seperti itu. Itu salah satu wujud kontribusi kami sih, Mas Ferdi. Gimana caranya, karena event ini kan juga termasuk daya tarik wisata ya, gitu. Dengan kita makin sering bikin event, itu juga pasti menarik wisatawan yang datang, seperti itu. Apalagi event yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat, yang lomba dengan Parwara, Persatuan Pembawa Acara di Batam itu gunanya adalah untuk membekali para profesional dan juga karyawan untuk memiliki public speaking yang lebih baik. Nah, kemampuan public speaking ini kan pastinya nggak hanya berguna di profesi tertentu gitu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita menjalin relasi dengan orang lain,
dalam mengembangkan bisnis itu juga pasti akan bermanfaat seperti itu. Baik, tadi Bang Supri dan Kak Yosi udah menjelaskan terkait peran serta ikut andil Hotel Santika dalam tourism recovery ini. Mungkin saya mau bertanya dengan Bang Ariel ini terkait kebijakan seperti apa yang diterapkan Hotel Santika untuk ikut serta menggerakkan sektor pariwisata di masa tourism recovery ini. Baik, terima kasih Bang Ferdi. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan, jadi dari Hotel Santika sendiri, kita dari Hotel Santika Group Indonesia, kebijakan dari pusat kita ada, kemudian kita kebijakan di unit ada. Salah satu kebijakan yang kita ambil setelah masa recovery di Indonesia after pandemi COVID-19, kita dari Santika Indonesia dan Resort, kita mulai menggencarkan promosi-promosi untuk menggait kembali tamu-tamu serta teman-teman kita, pemirsa Batam TV dan seluruh Indonesia tentang apa sih yang kita bisa lakukan after pandemi gitu kan. Jadi mulai dari yang pertama, kalau saya boleh jelaskan, itu kita ada culinary food ya. Itu program dari Santika Indonesia dan Resort. Kita mempunyai loyalty program My Value. Jadi dari unit sendiri Hotel Santika Batam, kita mengirimkan 2 macam, itu terdiri dari 1 menu makanan dan 1 menu minuman ke kantor pusat untuk nanti disebarluaskan melalui aplikasi kita My Value kepada seluruh tamu-tamu kita yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, menu-menu apa yang kita timbulkan dari Batam sendiri, kita mempunyai 1 ikan asam pedas ya. Itu khasnya Melayu Batam kalau saya tidak salah. Kemudian yang kedua kita mempunyai teh tarik. Nah, jadi dari menu culinary of food ini kita berikan diskon spesial bagi tamu-tamu kita yang akan menginap di Hotel Santika Batam. Ketika mereka konsumsi makanan dan minuman tersebut, mereka akan mendapatkan diskon khusus. Dari makanan yang akan mendapatkan diskon 30%, kemudian minumannya akan mendapatkan diskon 15%, dengan syarat tamu-tamu kita ataupun teman-teman pemirsa Batam TV ataupun yang ada di Indonesia mendownload aplikasi My Value dan mendaftar menjadi member kita gitu. Jadi benefitnya bukan hanya di situ. Setelah mendapatkan diskon tersebut juga akan mendapatkan poin Mas yang bisa dipakai di seluruh unit Kompas Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian wedding kan selama 2 tahun ini mati Mas kalau bisa dibilang ya. Jadi kita memunculkan juga program wedding fair. Jadi dari Santika Indonesia dan Resort itu memunculkan program wedding fair untuk menggait tamu-tamu kita yang mau mengadakan acara pernikahan. Jadi dari Santika Hotel Batam sendiri akan membuat paket yang menarik kepada tamu-tamu kita untuk bisa merayakan hari bahagia mereka di Hotel Santika Batam. Itu yang kedua. Kemudian jalan-jalan nih. Kemudian kalau kita ngomong masalah jalan-jalan, Santika juga mempunyai kebijakan untuk recovery di after pandemi COVID-19 ini. Kita melakukan namanya travel fair. Jadi kita meluncurkan program-program promosi yang termasuk menarik dan juga memiliki daya tarik yang baik untuk tamu-tamu kita bisa menginap di seluruh unit Hotel Santika di Indonesia dan khususnya di Batam sendiri. Nah, kalau dari saya sih itu sih Mas, kebijakan yang kita lakukan untuk recovery di pasca pandemi COVID-19. Jadi pas pandemi kemarin kita kan kayak masih ngerem gitu ya Mas Ferdian. Setelah pandemi sini sudah mulai membaik, istilahnya kita langsung disuruh lari gitu, gaspol gitu. Jadi benar-benar nggak ada santai-santai lagi ya? Nggak ada santai-santai lagi kita. Santai-santai lagi. Baik, setelah penjelasan terkait peran dan kebijakan dari Hotel Santika sendiri terhadap fase tourism recovery di Indonesia, ini memang semangatnya luar biasa ini untuk ikut andil dalam recovery tourism di Indonesia sendiri. Seperti yang kita ketahui, Bang Ariel, Bang Supri dan Kak Yosi, sektor pariwisata kita di Indonesia, terutama juga di Kota Batam, sudah mulai menggeliat pasca COVID-19 ini. Pertanyaannya, ini cukup menarik sebenarnya yang perlu kita ketahui juga. Apakah ada pelayanan yang berbeda dari Hotel Santika terhadap tamu yang memilih Hotel Santika di sebelum pandemi dan setelah pandemi? Dan kira-kira apa perbedaannya? Mungkin Kak Yosi bisa bantu jelaskan. Jadi sebenarnya di pandemi ini kan ada 3 fase ya. Sebelum pandemi atau pra-pandemi, pandemi, dan pasca pandemi.
Nah kebetulan di pra pandemi ini kita belum pernah merasakan ya Mas Wedi ya, karena kita memang buka kemarin di saat pandemi itu masih ada seperti itu. Jadi untuk pelayanan pra pandemi ini saya rasa teman-teman hotel di Batam yang sudah terdahulu ya, sudah ada sebelum Santika pasti tahulah ya bagaimana dulu di Batam itu sangat ramai ya. Kita nggak, kayaknya istilahnya kita nggak perlu cari tamu, itu pasti ramai terus gitu Batam. Nah di saat pandemi dan di saat sekarang recovery ini perbedaan tuh pasti ada ya. Kita mulai istilahnya mulai sedikit-sedikit mulai melonggarkan protokol-protokol yang sebelumnya sempat kita jalankan seperti itu. Tapi tetap kita kan nggak tahu kedepannya akan seperti apa ya Mas Fedi. Kita nggak pernah kepikiran dulu bakal ada pandemi seperti ini, dan akhirnya di saat kepepet itulah yang memunculkan inovasi-inovasi baru nih di dunia perhotelan. Misalnya kalau di hotel dulu kita selalu minta tamu atau encourage tamu itu untuk dine in, ayo makan di restoran. Nah setelah pandemi itu pasti kita harus mulai menggencarkan lagi nih take away, makan makanan take away yang bisa dibawa pulang, yang misalkan kita lagi sakit nggak enak badan atau takut nularin temannya, kita bisa makan di rumah seperti itu salah satunya. Terus menu-menu yang biasanya kita kasih dalam bentuk buku itu sekarang sudah bisa diakses dengan barcode, cukup scan itu sudah bisa. Terus juga salah satunya tadi aplikasi My Value yang sempat Pak sampai lupa loh namanya Pak Ariel bicarakan ya, itu salah satu bentuk digitalisasi yang diberikan dari Hotel Santika seperti itu. Jadi semuanya itu nggak harus kita selalu datang ke tempat untuk bisa merasakan. Walaupun pastinya yang namanya pariwisata itu kan bertolak belakang dengan social distancing ya. Kalau social distancing itu sebagai bagaimana caranya kita menjauhkan orang, jangan sampai berkomunikasi. Tapi pariwisata itu justru kebalikannya kan, kita mengumpulkan orang, kita menjamah orang dengan keramah tamahan seperti itu. Jadi tetap kita walaupun tetap menerapkan protokol, tapi bagaimana caranya Indonesian Home, keramah tamahan lokal itu tetap bisa dirasakan tamu. Gitu. Baik, secara sederhana bisa dikatakan bahwa kita tetap mengadakan event, tetap membantu pariwisata tetap bergerak, tapi menyesuaikan kondisi untuk protokol-protokol kesehatan. Betul. Baik, seperti yang kita ketahui, Bang Ariel, Bang Supri, dan Kak Yosi, bahwa di masa tourism recovery ini kita tetap harus menjaga berbagai sektor untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang tadi sempat di-mention oleh Kak Yosi. Pasca pandemi ini, kebijakan seperti apa yang dihadirkan oleh Santika guna membuat para tamu merasa aman, nyaman, dan dapat menikmati momen mereka di Hotel Santika, Bang Supri? Oke, baik. Terima kasih ya Bang ya. Di Santika sendiri itu kita dari pusat itu ada SOP untuk pada masa pandemi dan sesudah pandemi. Tentunya kita sudah ada nih acuan dari pusat bagaimana kita akan implementasikan ke lapangan nantinya. Kalau dari segi karyawan sendiri itu kita sudah dari pada saat pandemi sampai sekarang itu masih kita jalankan. Contohnya itu kita setiap karyawan datang kita harus ukur suhu dulu. Nah kalau seandainya pada saat ukur suhu teman-teman yang pada saat datang bekerja itu di atas 37 derajat Celcius, maka beliau atau karyawan tersebut akan kita minta untuk pulang terlebih dahulu, istirahat, dan bahkan kita minta beliau untuk tes apa namanya ya, yang tes antigen dulu untuk hasil kesempurnaan hasilnya, apakah beliau teridentifikasi terpapar COVID atau tidaknya. Dan juga dari segi uniform, dan itu teman-teman menggunakan uniformnya di hotel, jadi kita punya seragam sendiri dari hotel, jadi teman-teman dari rumah itu harus menggunakan seragam bebas. Jadi mereka harus mandi dulu, kita ada locker khusus untuk teman-teman yang karyawan dan karyawati, mereka mandi before sebelum mereka berinteraksi dengan tamu dulu. Jadi mereka harus mandi dulu, tentunya dengan kebersihan, dan bahkan mereka sebelum pulang ke rumah dan mereka juga harus mengganti uniform, dan mereka juga kita sarankan untuk mandi juga.
Dan juga semua karyawan yang ada di Hotel Santika Batam itu kita sudah booster semuanya, dan itu sudah dilaporkan juga. Dan juga yang terakhir itu kita juga ada konsumsi vitamin, Pak. Jadi setiap departemen itu request vitamin, dan mana vitamin itu selalu didistribusikan kepada teman-teman. Nah, untuk menjaga stamina teman-teman juga, bagaimana teman-teman juga bisa menjaga daya tubuh. Karena virus itu kan kita nggak tahu ya datang dari mana, terus kita juga bisa menyaring, tetapi kita juga udah bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Seperti itu kurang lebih. Baik, Bang Supri, ini protokol kesehatan yang cukup kompleks ya, dilakukan oleh Hotel Santika guna menjaga tamu agar merasa tetap aman, nyaman, serta dapat menikmati momen di Hotel Santika. Kira-kira Kak Yosi, terkait wujud ikut serta di hospitality industry ini, apa yang sudah disiapkan oleh tim Hotel Santika dalam keikutsertaan sebagai hospitality industry di tourism recovery, terutama di Kota Batam sendiri? Ya, yang sudah dijalankan yang tadi saya sudah sebutkan ya, kita ada 2 event yang sudah terlaksana. Satu event yang sudah terlaksana dan satu lagi akan dilaksanakan dalam bulan ini. Dalam waktu dekat juga nanti bulan Juni ada satu program yang dibilang cukup besar yang kita ikut ambil bagian ya, yaitu Pokariran. Jadi Santika Batam menjadi salah satu tempat perhelatan untuk Pokariran 2023. Itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Itu juga salah satu bentuk kontribusi kita sih. Baik, setelah berbincang banyak ini kita mengenai profile, brand identity, dan peran Hotel Santika pada masa tourism recovery sendiri, tentunya pemirsa Batam TV di rumah penasaran dengan fasilitas yang dapat mereka nikmati di Hotel Santika. Namun jangan dijawab terlebih dahulu, Bang Ariel, Kak Yosi, dan Bang Sufi, karena kita akan mendapatkan jawabannya usai jeda pariwara berikut. Bagian ini masih ada yang salah. Revisi kerjaan berkali-kali bikin depresi. Mending cuti daripada sensi. Cari hotel di My Santika. Mau liburan atau bisnis, di grup Hotel Santika aja. Udah pasti terbaik. Harga pasti hemat. Check-in pasti cepat. Dapatkan juga berbagai keuntungan lebih dengan otomatis menjadi member My Value yang pasti bikin kamu makin happy karena pasti dapat poin. Nikmati segala kenyamanan dengan My Santika. Mana ada booking hotel semudah ini? Cuma My Santika. Liburan tenang udah pasti.
Santika, your Indonesian home. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program dialog khusus pada sore hari ini dengan tema Hotel Santika Batam, Indonesian Home di tengah Global Tourism Recovery. Pemirsa, melanjuti sesi yang cukup menarik di sesi sebelumnya, setelah berbincang banyak mengenai profil, brand identity, dan peran Hotel Santika pada masa tourism recovery sendiri, tentunya pemirsa Batam TV cukup penasaran dengan fasilitas yang dapat mereka nikmati di hotel dan hotel mewah dan populer yang berada di tengah kota Batam ini. Mungkin bisa dijelaskan detail Bang Ariel terkait fasilitas yang dapat dinikmati saat menghabiskan momen indah di Hotel Santika Batam. Baik, Bang Ferdi. Jadi kalau kita bicara masalah fasilitas, ini pertanyaan yang paling sering muncul ya, Mbak Yosi ya, sama Pak Supriya. Jadi fasilitas apa yang kita punya di Hotel Santika untuk menarik minat teman-teman atau pemirsa Batam TV menginap dan menghabiskan waktu weekend mungkin sama kita. Jadi saya mulai dari bawah dulu. Jadi kita punya spacious lobby yang cukup luas di area Hotel Santika Batam. Kemudian area parking juga kita termasuk luas. Jadi teman-teman pemirsa Batam TV itu nggak perlu khawatir untuk masalah parkir, kita cukup, bisa kita katakan cukup. Lanjut dari area lobby, kita mempunyai meeting room itu ada 4. Jadi kita mempunyai 4 meeting room dengan kapasitas yang paling besar bisa sampai 200 orang. Nah, kita lanjut ke kamar. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa biasanya, sama teman-teman yang mau menginap di Hotel Santika Batam. Untuk kamar sendiri kita mempunyai 5 tipe kamar, dimulai dari tipe superior sampai dengan executive suite. Yang menarik dari kamar kita, pertama, kita view dari kamar tersebut itu menghadap ke Teluk Tering. Jadi view-nya view laut. Sama sekalian Engku Putri juga biasanya kelihatan dari kamar kita. Karena kita di kamar itu kacanya itu full dari atas sampai bawah. Temboknya kaca. Temboknya kaca. Kemudian yang menarik kembali dari kamar kita itu ada smart TV. Jadi smart TV di kamar kita itu udah bisa Netflix kan di dalam, udah bisa YouTube dan segala macamnya di dalam situ. Jadi itu menambah fasilitas yang kita punya. Kemudian yang ketiga, di kamar junior suite dan executive suite kita, bathtubnya itu menghadap ke laut. Jadi ada kaca di dekat bathtubnya, jadi kita sambil berendam gitu ya, bisa juga melihat sunset, gitu sunset dan view laut dari Teluk Tering. Kapal-kapal yang masuk juga bisa kelihatan ya Mbak Yosi ya. Gitu. Habis dari kamar kita setelah istirahat malam biasanya sarapan pagi kan. Sarapan pagi kita di restoran. Restoran kita berada di rooftop area. Jadi gurindam restoran kita itu untuk sarapan pagi kita berada di lantai 11 di area Hotel Santika Batam. Nah, yang menarik nih Mas. Jadi Hotel Santika Batam dengan fasilitas breakfast yang ada di lantai 11, kita menawarkan view 270 derajat kurang lebih mengarah ke Teluk Tering. Jadi mulai dari Engku Putri, welcome to Batam, kemudian area lautnya, kapal masuk, kapal keluar, semuanya kelihatan. Itu sih yang fasilitas yang kita punya. Kemudian kita balik lagi fasilitas lainnya yang kita punya untuk mendukung menginap di Hotel Santika Batam. Kita mempunyai pool. Jarang-jarang hotel bintang 3 kita punya pool ya Mbak Yosi ya. Kemudian kita punya fasilitas gym. Itu dari kita.
Baik, tentu fasilitas yang cukup lengkap ini memberikan experience lebih menarik dan momen yang lebih indah selama stay di Hotel Santika Batam ya Bang Ariel. Karena Bang Ariel tadi udah sempat mention atau menjelaskan detail fasilitas di Hotel Santika Batam, mungkin Mbak Yosi bisa menambahkan terkait fasilitas unggulan yang mungkin bisa dinikmati oleh tamu ketika berada di Hotel Santika Batam. Iya, kalau fasilitas unggulan kurang lebih sama yang dijelaskan dengan Pak Ariel tadi. Yang paling banyak nanya, yang paling banyak orang cari-cari itu yang pasti restorannya kita ya, karena mungkin letaknya di rooftop ya, pemandangannya bagus banget. Mas Ferdi udah pernah kan, jadi udah bisa kebayang ya pemandangannya gimana gitu. Memang bagus, sunset dapet, sunrise juga dapet, siangnya juga enak sekali buat ngopi-ngopi santai seperti itu. Itu salah satu yang unggulan. Swimming pool juga ya, nggak banyak yang tahu kita punya swimming pool Mas, karena mungkin areanya tertutup ya di belakang. Jadi banyak yang nanya, Santika punya swimming pool nggak sih? Jawabannya adalah ada. Jadi kita punya adult pool, kita juga punya kids pool ya. Jadi bisa banget untuk ya, betul. di Santika. Jadi kalau saya boleh menambahkan, selain fasilitas fisik yang kita punyai, kita itu punya website atau aplikasi tersendiri, Mas. Selain dari My Value tadi, kita punya portal website. Jadi biasanya tamu-tamu ini kan menginap itu melalui OTA kalau kita sebut ya, online travel agent, mulai dari brand A, brand B, dan brand C. Tapi dari kita sendiri, kita membentuk satu website supaya tamu-tamu kita itu yang loyal dan mau staycation sama kita bisa memesan kamar melalui aplikasi My Santika. Jadi bagus ya, paling bagus, harganya juga paling worth it lah di antara aplikasi-aplikasi yang lain. Selain dari harganya lebih murah, kemudian mendapatkan fasilitas khusus ya. Kita bisa sebut fasilitas yang berbeda jauh daripada pemesanan pada umumnya. Kita bisa request early check-in, kita bisa request late check-out juga. Kemudian kita bisa dapat VIP treatment, upgrade kamar, banyak ya Mbak Yosi ya. Kemudian kita selain dari situ mendapatkan poin My Value tadi, ketika pemirsa Batam TV atau teman-teman sekalian mendownload aplikasi My Value, kemudian menginstal di handphonenya dan menunjukkan kode My Value-nya kepada staf hotel kita. Itu sih bisa dapat diskon food and beverage juga. Poinnya juga bisa digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya atau nginep selanjutnya. Misalkan Mas Ferdi udah punya poin 200.000, next time mau nginep di Santika nanti bisa dipotong dari poin itu. Betul. Tentunya juga bukan hanya di Santika, tapi kalau seandainya Bang Ferdi pergi ke toko buku Gramedia, itu juga bisa digunakan. Betul. Karena kita masih satu grup. Satu grup. Baik, tentunya fasilitas yang lengkap dan menarik ini Lengkap dari mulai digital sampai dengan fisik kita lengkap. ya, serta inovasi yang sudah ditawarkan oleh Hotel Santika sendiri terkait reservasi dan segala macam tentu akan menambah experience dan momen yang cukup baik bagi para tamu, terkhususnya pemirsa Batam TV yang mungkin ingin menginap di Hotel Santika Batam. Pemirsa Batam TV, untuk mengikuti giveaway hari ini di dialog kali ini, Anda bisa menjawab 2 pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Yosi dan Bang Ariel di kolom komentar postingan akun Hotel Santika Batam terkait talk show hari ini. Di pemirsa Batam TV dapat menjawabnya melalui kolom komentar serta menandai 3 orang teman di kolom komentar. Mungkin Kak Yosi dan Bang Ariel bisa menyampaikan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemirsa Batam TV untuk mengikuti giveaway kali ini. Baik. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama untuk hadiah yang besar dulu nih. Hadiah yang besar yaitu 1 voucher menginap di kamar superior, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Pertanyaannya adalah, apa arti dari brand identity Indonesian Home? Baik. Pertanyaan pertama untuk hadiah yang cukup besar adalah, apa arti dari brand identity Indonesian Home? Jadi pemirsa Batam TV di rumah bisa menjawab di kolom komentar di akun Hotel Santika Batam di postingan yang berkaitan dengan talk show kali ini. Untuk pertanyaan kedua mungkin Bang Ariel bisa sampaikan. Hadiah apa nih? Jadi kalau dari segi saya bisa memberikan hadiah kepada teman-teman sekalian diskon 50% ya ketika mengkonsumsi food and beverage di Gurindam Restoran. Jadi teman-teman yang mengikuti talk show ini dari awal sampai akhir, saya mau bertanya, makanan Santika ikonik apa yang kita promosikan secara nasional, makanan lokal dari Batam,
kemudian berapa diskon yang diberikan untuk makanan tersebut. Nah, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan diskon 50% konsumsi di Gurindam Restoran setiap hari ya di Hotel Santika. Iya betul, di Oke. Hotel Santika. Untuk pertanyaan, Kalau yang kelewat mungkin bisa di playback lagi ke belakang. baik. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait tentang apa makanan yang ikonik yang ditawarkan oleh Hotel Santika dan berapa diskon yang ditawarkan. Betul. Jadi pemirsa Batam TV, jangan lupa jika Anda ingin mendapatkan hadiah ini dalam kegiatan giveaway kali ini, jangan lupa untuk menjawab di kolom komentar di akun Instagram Hotel Santika pada postingan terkait talk show pada sore hari ini. Menjelang berakhirnya dialog kita yang ini menarik ini, Bang Ariel Kayosi Kalau dan nggak dibatasi Bang waktu Supri. udah kebablasan nih ya, Mas Betul Ferdi ya. sekali. Mungkin ada harapan dan ajakan dari Bang Supri, Kak Yosi dan Bang Ariel sendiri. Mungkin dari Bang Supri terlebih baik. Terima kasih ya Bang ya. Kalau dari saya sendiri, ajakan buat teman-teman, kita di Santika itu juga ada namanya job locker khusus Santika se-Indonesia, itu ada namanya santikajobs.com. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Santika Hotel and Resort, silakan buka session tersebut, lalu silakan pilih daerah mana yang mau dituju, karena setiap Hotel Santika itu selalu memposting apabila ada kebutuhan SDM dari unit tersebut. Terus harapan kita ya Bang ya, ke depannya saya berharap, karena saya berhubungan dengan manusia ya, pada saat itu memang hari yang terpuruk, hari yang sangat menyedihkan itu adalah ketika kita harus menghentikan teman-teman untuk bekerja, end kontrak lah istilahnya di kita. Disitulah pada saat momen-momen yang sangat menyedihkan bagi kita. Dan saya sih berharap ke depannya pandemi ini segera berlalu, tidak ada lagi pandemi A, pandemi B, pandemi C lagi, sehingga semua baik stakeholder itu mendapatkan kontribusi positif dari hotel kita. Tentunya kalau seandainya bisnis oke, tentu dari segi sumber daya sendiri kita bisa menyerap, lalu dari segi dinas tenaga kerja juga akan terbantu, lalu juga pajak yang tidak kalah penting juga yang kita setorkan kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Tentu inilah harapan dari saya pribadi ya buat kedepannya, sehingga tidak ada lagi teman-teman yang lama duduk di rumah nih, atau adik-adik yang pada saat yang biasanya itu magang langsung praktek, dan sekarang mereka yang sebelumnya itu magangnya via virtual. Jadi efek dari itu ketika mereka terjun ke lapangan itu sangat jauh beda, sehingga ketika kita terima atau industri serap itu hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kasihan di sana sih. Baik, experience-nya jadi berkurang ya Bang Yes, Supri. benar, Pak. Baik. Mungkin lanjut ke Bang Ariel, ada harapan dan ajakan mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa Batam TV di rumah. Baik, dari kita harapannya terus terang kita ada berbagai macam harapan nih Bang Ferdi. Tapi yang paling penting adalah kita berharap bahwa dunia pada umumnya, Indonesia pada khususnya, apalagi Kota Batam, kita bisa survive setelah after pandemi COVID-19 ini, kita bisa pulih dengan lebih baik lagi daripada 2 tahun sebelumnya. Kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi kepada tamu-tamu kita, kepada teman-teman kita pemirsa Batam TV yang ada di Batam. Kemudian harapan kita secara pribadi juga supaya kedepannya lebih banyak lagi muncul hotel-hotel Santika di kota-kota tempat teman-teman berasal. Jadi kita bisa mengembangkan kembali Indonesian Home, mengembangkan lagi Hospitality from the Heart, tagline-nya punya kita, dan mengenalkan lebih dalam lagi kepada tamu-tamu kita. Itu sih harapan dari kami. Baik, Bang Ariel, terakhir mungkin harapan dan ajakan sekaligus closing statement ini dari Kak Yosi sendiri. Iya, terima kasih Mas Ferdi. Kalau harapan dari saya sih, kita berharap setiap dari kita, nggak hanya Hotel Santika ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita bisa turut andil dalam tourism recovery ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berlibur di Indonesia. Gitu. Nggak ada salahnya kita liburan ke luar negeri, tapi juga jangan lupa liburan di negeri sendiri, karena
Dengan kita berlibur di negeri sendiri, kita banyak membantu orang-orang, kita bisa membantu orang untuk tetap bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang pastinya untuk memberikan kontribusi lebih kepada negara. Baik, pemirsa Batam TV, pariwisata dan industri hotel terdampak sangat besar karena COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 lalu. Banyak hotel harus mengurangi operasinya atau bahkan harus tutup sementara karena pembatalan reservasi masif. Seiring dengan perkembangan vaksin dan pemulihan ekonomi, beberapa daerah mulai mempromosikan pariwisata mereka kembali guna membantu industri hotel pulih kembali. Hotel Santika Batam menyiapkan berbagai fasilitas mewah, program yang menarik, dan hal lainnya sebagai bentuk pelayanan terbaik di hospitality industri yang dapat dinikmati oleh siapapun di Hotel Santika Batam. Jadi bagi pemirsa Batam TV yang sedang mencari tempat staycation, long stay, atau sekedar untuk berenang ataupun ngopi, makan, minum, breakfast dan dinner, jangan lupa untuk mengunjungi Hotel Santika Batam. Sampai di sini dialog khusus kita sore hari ini. Saya Ferdian Dika dan segenap kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minum Bang Kak? Oh iya, terima kasih. Akhirnya. Batam TV, inspirasi Kepri.